Bagaimana caranya menghilangkan pikiran yang setelah bermimpi buruk tentang banyaknya darah yang bertetesan jatuh dari platform rumah? Dan dalam mimpi itu ada teman yang bilang katanya itu darah dari kuntilanak yang tinggal di kuburan. Nauzubillah. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, ini sering terjadi ya pada sebagian orang ya. Mimpi buruk. Ini gangguan dari syaitan ya, gangguan dari jin ya, yang ingin membuat manusia itu takut, ya, takhwif ya. Nah, Karena kata Nabi, ar-ru'yah thalathun ya. Mimpi itu ada tiga. nah, Mimpi itu ada tiga. Yang pertama hadithun nafsi. hmm, Mimpi karena bisikan hati gitu. Ya, mungkin selalu memikirkan sesuatu gitu kan, nah. akhirnya terbawa dalam mimpi. Ya, main kelereng gitu. Terbawa dalam mimpi. Di Iya, mimpi Bang. main kelereng juga gitu, ngapain dia gini lagi tidur, Iya. ya bisa. Itu Hmm, hadithun nafsi ya, bisikan-bisikan hati. Yang kedua adalah takhwifu syaitan. Eh, apa namanya, usaha syaitan untuk menakut-nakuti orang. Nah, mungkin ini masuk yang kedua. Ya, yang ketiga adalah al-busyra min Allah. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Jadi itu disebutkan Nabi bahwa mimpi itu tiga. Kalau bukan karena bisikan apa? Bisikan hati ya. hati. Yaitu tadi karena terbawa oleh perasaan, dia senantiasa memikirkan sesuatu lalu terbawa dalam mimpi. Hmm. Gitu kan, terbawa dalam mimpi. Mimpi mau beli mobil, pas lagi tidur, oh bantalnya digoyang-goyang kayak naik mobil dia ya. Mimpi mau naik di atas kapal misalnya atau apa, kemudian terbawa dalam mimpi. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi, kalau orang selalu memikirkan sesuatu, bisa aja terbawa dalam mimpi. Terbawa. Nah, bisa. Kemudian yang kedua tadi adalah karena Gangguan. takhwifu syaitan. Ya, apa? Usaha syaitan untuk menakut-nakuti manusia. Jadi salah satu cara syaitan untuk menakut-nakuti manusia adalah dengan cara ya mimpi tadi. Oleh karena itu Allah berfirman, wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi hendaklah kalian takut kepadaku, kata Allah. Kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi orang beriman itu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada syaitan. Maka apapun yang syaitan lakukan jangan takut. Dan yang ketiga tadi adalah al-busyra minallah. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang mimpi dari apa yang belum terjadi akan terjadi, Allah sudah kabarkan bahwa dia akan seperti ini gitu. Nah, dan salah satu adab dalam mimpi ini yang diajarkan Nabi adalah seorang tidak menceritakan mimpi buruknya kepada orang lain. Tidak menceritakan mimpi buruknya kepada orang lain. Kecuali kalau misalnya hal yang dia sangat butuh untuk ditanyakan, maka dia sampaikan mimpi itu kepada orang yang dipercaya, yang bisa memberikan solusi dari masalahnya. Oleh karena itu saya nasihatkan kepada saudariku yang bertanya ini, hendaklah pertama banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi ini menunjukkan hati lagi dalam masalah gitu kan. Nah, dia dekat kepada Allah. Dia membaca Al-Qur'an, dia berzikir, kemudian dia menyibukkan diri dengan kesibukan-kesibukan yang bermanfaat. Ya, dengan kesibukan yang apa? Yang bermanfaat ya. Dengan kesibukan-kesibukan itu insya Allah akan melupakan apa yang sudah terjadi sebelumnya kan, no. dari mimpi-mimpi yang buruk dan seterusnya. Nah, adapun ucapan bahwa misalnya di mimpi ada darah, itu darah dari apa namanya, dari kuntil anak dan seterusnya. Saya sendiri nggak tahu kuntil anak itu yang mana gitu ya. Mungkin yang menyampaikan itu pernah ketemu kuntilanak ya, gimana? Ala kulihat bahwa itu apa namanya, khurafat ya, cerita-cerita yang tidak benar. Maka sekali lagi banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah, lupakan apa yang buruk ya, kemudian isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.